Beragam informasi penting dan menarik selama sepekan akan kami hadirkan selengkapnya dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Bersama saya Putri Anju, inilah berita selengkapnya. Kita awali dengan kasus rekonstruksi penganiayaan diwarnai protes AKBP Akhiruddin. Proses hukum AKBP Akhiruddin Hasibuan akibat kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral masuk tahap rekonstruksi kejadian. Senin 8 Mei 2023, Polda Sumatera Utara menggelar rekonstruksi penganiayaan Ken Admiral dengan menghadirkan Aditya Hasibuan dan AKBP Akhiruddin. AKBP Akhiruddin sempat terlihat emosi dan banyak protes saat dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Mantan Kabaks Bin Ops di Narkoba Polda Sumut itu memprotes sejumlah hal dalam rekonstruksi, salah satunya posisi para saksi. Akhiruddin tampak memprotes posisi teman-teman Ken Admiral saat peragaan mendatangi kediamannya. Selain itu, ia juga protes soal posisi mobil Ken Admiral yang dianggap terlalu jauh dengan pagar rumahnya. Walaupun sempat diwarnai banyak protes, namun proses rekonstruksi tetap berjalan hingga selesai. Sekedar informasi, kasus ini mencuat setelah video penganiayaan Ken Admiral viral di media sosial. AKBP Akhiruddin Hasibuan ikut terseret walaupun tidak melakukan aksi pemukulan. Namun, ia diduga membiarkan aksi penganiayaan itu. Selain harus menjalani proses hukum, Akhiruddin Hasibuan juga telah dipecat sebagai anggota Polri. Informasi selanjutnya, polisi periksa bos mesum. Bersama saya Putri Anju di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Kasus tidur bareng bos sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja mulai menemui titik terang. Kepolisian kini tengah mengusut dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum petinggi perusahaan terhadap karyawatinya. Bahkan, kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Sementara korbannya, Ade, tak hanya kehilangan mata pencarian, namun juga masih diliputi perasaan trauma. Ya, trauma dan takut masih menghantuinya gara-gara sang bos terus memaksa jalan berdua hingga kencan bermalam di hotel sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja. Korban menjelaskan, ia mengaku sudah sejak awal didekati bosnya ketika baru diterima bekerja. Bosnya terus-menerus menghubunginya agar mau diajak jalan hingga ke hotel. Ade yang merupakan karyawati salah satu perusahaan di Cikarang, Bekasi, memberanikan diri buka suara dan melaporkan atasannya yang berinisial B ke polisi atas dugaan pelecehan seksual. Lagi bahwa aku tuh nggak bisa jalan berdua bareng karena Kali ini kita akan membahas kematian wanita di lift Bandara Kuala Namu. Polisi periksa detail konstruksi. Bersama saya Putri Anju di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara memeriksa bagian konstruksi lift Bandara Kuala Namu Deli Serdang terkait kematian Asia Sinta Hasibuan. Dirkrimum Polda Sumut Kombes Sumaryono mengatakan, pihaknya juga memeriksa para pensiunan PT Angkasa Pura II. Hanya saja, kendala yang dihadapi para saksi tersebut masih berada di Jakarta. Kasus ini cukup menyita perhatian publik. Bahkan, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RJ Pancaputra Simanjuntak membentuk tim khusus terdiri dari kriminal umum,
Kriminal Khusus, Laboratorium Forensik, dan penyidik Polresta Deli Serdang. Tim tersebut akan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas peristiwa kematian Asia yang terjatuh ke kolong lift Bandara Kuala Namu. Sebagaimana diketahui, Asia ditemukan jenazahnya di dasar lift Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang pada Kamis 27 April 2023. PT Angkasa Pura Aviasi mengambil langkah. Di antaranya, 5 personel dinonaktifkan, yakni 2 pejabat senior manajer yang membidangi fungsi operasi dan teknik, serta 3 personel operation security yang membidangi CCTV operator. Informasi terakhir, kita akan membahas pemeriksaan maraton atas kecelakaan bus peziarah di Sungai Awu Guci. Bersama saya Putri Anju di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT melakukan investigasi penyebab bus peziarah terjun ke Sungai Awu Guci di Kabupaten Tegal. Dari hasil pemeriksaan bangkai bus duta wisata, diketahui bahwa rem tangan berfungsi normal dan dalam kondisi terkunci. Sebelumnya, tim yang terdiri dari tim ahli agen tunggal pemegang merek atau ATPM Hino dan juga polisi memeriksa secara detail bangkai bus. Pemeriksaan difokuskan pada sistem rem tangan dan di lokasi kejadian kecelakaan di Guci, Tegal. Menurut senior investigator KNKT, Ahmad Wildan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah rem tangan berfungsi atau tidak. Wildan mengatakan pihaknya akan mengukur kemampuan rem tangan menahan beban di laboratorium Hino. Wildan juga sempat menanggapi kabar di media sosial yang menyebut adanya anak kecil memainkan tuas rem tangan sebelum bus meluncur ke sungai. Menurutnya, kemungkinan itu sangat tipis. Pasalnya, tuas rem tangan dalam kondisi ditarik sopir bus. Selain itu, pada saat diangkat roda juga terkunci dan bus meluncur dengan lambat atau tertahan rem tangan. Sementara itu, pemeriksaan di lokasi kejadian, posisi bus saat parkir di area Pasar Guci berada di turunan dengan kemiringan 23 hingga 28%. Padahal, kemampuan rem tangan hanya dengan kemiringan 18%. Meski demikian, KNKT masih memerlukan waktu untuk menyimpulkan hasil investigasi, termasuk menunggu hasil pengujian laboratorium. Seperti diketahui, bus yang membawa rombongan peziarah asal Tangerang Selatan meluncur bebas tanpa sopir dari tempat parkir hingga terjun ke Sungai Awu, objek pemandian air panas Guci, Tegal, Jawa Tengah, Minggu 7 Mei 2023. Dalam peristiwa itu, 37 penumpang di dalamnya mengalami luka-luka, hingga 2 diantaranya meninggal dunia. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.